Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang Sunan At-Tirmizi dan Sunan An-Nasa'i. Dimulai dari biografi Sunan At-Tirmizi. Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi. Lahir pada tahun 209 Hijriah atau 825 Masehi. Wafat pada malam Senin 13 Rajab 279 Hijriah atau 893 Masehi di Desa Buh di dekat kota Tirmiz. Menurut Al-Hadi Al-Sindu, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Sutarmadi, bahwa At-Tirmizi dilahirkan pada tahun 207 Hijriah. Sementara menurut Muhammad Abu Zaw bahwa At-Tirmizi lahir pada tahun 209 Hijriah atau 825 Masehi dan meninggal pada malam Senin tanggal 13 Rajab 279 Hijriah atau 893 Masehi di Desa Buk di dekat kota Tirmizi. Guru-guru dari Imam At-Tirmizi adalah di Khurasan, beliau belajar dengan Isa bin Rahawai. Di Naisabur, beliau belajar dengan Muhammad Ibnu Amru Al-Sawab. At-Tirmizi berguru ilmu al-hadis kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Daud Al-Sistani, Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Musa, Mahmud bin Ghailan, Muhammad bin Bashar, Ahmad bin Muni, dan lain-lainnya. Adapun murid-murid Imam At-Tirmizi: 1. Abu Bakar Ahmad Ibnu bin Ismail Al-Samarqandi. Kedua, Abu Hamid Ahmad Ibnu Abdullah. Yang ketiga, Ibnu Yusuf An-Nasafi. Yang keempat, Hamad bin Syakir. Yang kelima, Abu Abbas Muhammad bin Mahbub Al-Mahbubi. Adapun karakteristik dari kitab Sunan At-Tirmizi, Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan dengan Al-Jami Al-Sahih Al-Sunan At-Tirmizi, sedangkan Al-Hakim menyebutnya dengan Sunan At-Tirmizi. Dalam kitab Sunan At-Tirmizi memuat berbagai persoalan agama seperti al-aqaid atau tauhid, al-ahkam atau hukum, al-riqaq atau budi luhur, adab atau etika, at-tafsir atau tafsir Al-Quran, at-tarikh wa asyar atau sejarah, al-syama'il, al-fitan atau peristiwa fitnah, serta al-manaqib wa al-masalib atau biografi sahabat dan tabi'in. Terdiri dari 5 juz dan terdiri dari 2.376 bab dan 3.956 hadis. Kelebihan dari kitab Sunan At-Tirmizi. Menurut Ajat Al-Khatib, kitab ini termasuk kitab yang memenuhi standar ilmiah karena tema-tema hadis dibahas sampai tuntas. Yang kedua, memuat penjelasan tentang kualitas hadis-hadisnya. Menurut Ibnu Rusyaid, kelebihan kitab Sunan At-Tirmizi adalah disusun berdasarkan bab-bab yang runtut disertai penjelasan yang rinci. Yang kedua, yaitu memuat ilat-ilat hadis yang mencakup hadis sahih dan dhaif. Yang ketiga, memuat penjelasan orang-orang yang pernah bertemu atau yang belum pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, yang terakhir, yaitu memuat penjelasan tentang sanad lebih sistematis dan menarik. Hadis yang ditulis dalam suatu bab lebih terbatas. Kekurangan Sunan At-Tirmizi: yang pertama, meriwayatkan beberapa hadis yang dhaif dan wahi atau rendah. Yang kedua, sangat mudah dalam memberikan predikat hadis dengan predikat sahih atau hasan. Yang ketiga, sangat mudah dalam memberikan penilaian terhadap perawi-perawi hadis. Yang keempat, menyebutkan hadis yang gharib atau yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi dan hadis yang tidak kuat dalam permulaan setiap bab dari kitabnya, kemudian mengikutnya dengan hadis yang lebih kuat. Adapun metode penulisan dari kitab Sunan At-Tirmizi yaitu mencantumkan judul pada setiap bab, kemudian mencantumkan 1 atau 2 hadis yang dapat mencerminkan dan mencakup isi judulnya. Yang kedua, mengemukakan opini pribadi tentang kualitas hadis tersebut, apakah sahih, hasan, atau dhaif. Yang ketiga, At-Tirmizi juga seringkali mencantumkan opini-opini jurisprudensi para ahli hukum terdahulu, para imam mazhab yang berkaitan dengan berbagai macam masalah hukum Islam atau fikih. Yang terakhir yaitu At-Tirmizi juga menunjukkan
jika masih ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat lainnya yang berkenaan dengan masalah yang sama. Berikutnya adalah contoh hadis dhaif yang diambil dari kitab Sunan At-Tirmizi, yang artinya telah menceritakan kepada kamu Humaid bin Masah dan menceritakan kepada kami Muhammad bin Humran dari Abi Sa'id, ia adalah Abu Allah bin Busr. Ia berkata, saya mendengar Aba Kabasyah Al-Ambari berkata, kopiah para sahabat Rasulullah adalah luas. Abu Isa berkata, ini adalah hadis munkar. Abu Allah bin Busr adalah dhaif menurut ahli hadis. Penilaian ini diambil dari kitab Tadzib Al-Kamal fi Asma'i Al-Rijal karya Al-Mizzi dan Al-Tarhib wa Tadhib karya Ibnu Hajar. Dari hadis ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa hampir semua perawi dalam hadis ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi hadis hasan ataupun sahih, karena perawi ada yang dhaif dan kekuatan hafalannya rendah, sehingga hadis ini dihukumi dhaif. Selanjutnya adalah kitab Sunan An-Nasa'i. Biografi Imam An-Nasa'i. Beliau lahir di kota Nasa pada tahun 215 Hijriah. Nama lengkapnya Ahmad Ibnu Syu'aib Ibnu Ali Ibnu Sinan Ibnu Bahar Ibnu Dinar Abu Abdurrahman Al-Qurasani An-Nasa'i Al-Qadi Al-Hafiz. Memiliki sifat seorang yang amat takwa dan wara'. Beliau wafat pada Senin 13 Safar 303 Hijriah dan dimakamkan di Baitul Maqdis. Guru-guru Imam An-Nasa'i sangat banyak. Di antaranya adalah Sa'id Ibnu Yaqub, Hisham Ibnu Umar, Abbas bin Abdul Al-Azim, Isa Ibnu Himad, Abdurrahman Ibnu Ibrahim, Muhammad Ibnu Al-A'la, Amr Ibnu Al-Falas, Abu Tahir Ahmad Ibnu Umar. Dan murid-muridnya Imam An-Nasa'i adalah Abdul Al-Qarim atau putra dari Imam An-Nasa'i, dan Abu Bakar Ahmad bin Ibnu Muhammad Ibnu Ishaq As-Sunni. Yang ketiga ada Abu Ali Hasan Ibnu Ali Khudari As-Suyuti. Yang keempat Ali bin Abu Ja'far Al-Tahawi. Yang kelima Imam Abu Al-Hafiz Al-Tabrani. Karakteristik dari Sunan An-Nasa'i. Jumlah keseluruhan hadis yang ada dalam kitab Sunan An-Nasa'i ada 5.761 hadis. Menyeleksi hadis-hadis yang sudah ada dalam kitab sebelumnya, yakni Sunan Al-Kubra, sehingga teringkas menjadi kitab Sunan Al-Sughra. Nah, kitab Sunan Al-Sughra ini dikenal dengan Al-Mujtaba dan dikenal pada masyarakat saat ini dengan sebutan kitab Sunan An-Nasa'i. Yang kita bahas pada kali ini yaitu kitab Sunan Al-Sughra ini atau kitab Sunan An-Nasa'i. Kelebihan dari kitab Sunan An-Nasa'i yaitu jumlah hadis yang berkualitas dhaif dalam kitab Sunan An-Nasa'i sangat kecil dan jarang sekali. Yang kedua, An-Nasa'i tetap memberikan penjelasan mengenai kedhaifan hadis yang tercantum dalam kitabnya, baik itu mungkin bersumber dari segi sanadnya maupun dari segi matan hadisnya. Yang ketiga, periwayatnya mengambil orang-orang yang benar-benar siqah, jujur, adil, dan lain sebagainya. An-Nasa'i tidak meriwayatkan hadis dari orang tua yang banyak salahnya, walaupun orang itu dahulunya menjadi salah satu guru besar kitab Sahihain. Kekurangan Sunan An-Nasa'i atau kekurangan kitab Sunan An-Nasa'i yaitu banyak terdapat berulangan hadis dalam kitab ini. Contohnya terdapat pada hadis tentang niat, dan itu terulang sebanyak 16 kali. Yang kedua, bab Qism Fa'i atau hasil rampasan perang terletak jauh dari bab jihad. Kualitas Sunan An-Nasa'i. Menurut penilaian para ahli, Al-Mujtaba adalah kitab hadis yang paling sedikit hadis dhaifnya setelah Sahihain, Bukhari, dan Muslim. Kitab Sunan An-Nasa'i ditempatkan pada tingkatan kedua setelah Sunan Abu Dawud dalam deretan kitab-kitab hadis Al-Sunan. Dalam kitab-kitab tersebut banyak termuat berbagai ilmu dan hukum, kendati tidak terlepas dari adanya hadis yang berstatus dhaif. Dalam kitab Sunan An-Nasa'i hanya dicantumkan hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum dan tidak mencantumkan hadis yang berhubungan dengan etika, cerita,
umat terdahulu. Contoh konkretnya yaitu pada hadis dengan kualitas sahih, ada hadis tentang anjuran ketika mendengarkan khutbah berkualitas sanad yang sikoh dan sahih sesuai dengan komentar langsung yang diberikan oleh Imam An-Nasai. Yang kedua, hadis dengan kualitas hasan, yaitu contohnya hadis tentang penegasan bagi yang meninggalkan sholat Jumat. Yang ketiga, ada hadis dengan kualitas dhaif, yaitu contohnya hadis tentang mengucapkan amin yang keras. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.